Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kifari Ramadan dari kelas 1 Dimat IPA NRP 312060029. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana working with database dengan Y2 pada minggu 7 pemrograman framework. Ini adalah minggu terakhir dari workshop pemrograman framework ini. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada YDAO atau Database Access Object. YDAO dibangun atas PDO atau PHP Data Objects. PDO ini merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. YDAO menyediakan Object-Oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO juga merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance, seperti Query Builder dan Active Record. YDAO dapat langsung mendukung DBMS seperti berikut ini, yaitu ada MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Cubrid versi 9.3 ke atas, Oracle, dan MS SQL. Lalu ada koneksi ke database. Nah, untuk dapat mengakses database, Anda harus terhubung ke database dengan cara menggunakan instance dari YDB Connection yang terdapat di folder DB Connection .php. Lalu, akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada aplikasi komponen, seperti pada script di atas ini. Lalu Anda dapat mengakses koneksi ke database melalui y.2.2 $up tanda panah DB. Lalu konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL. Untuk yang database lain, pastikan nilai dari properti DSN diisi dengan nilai yang sesuai dengan database yang diinginkan. Contohnya di sini untuk connect dengan PostgreSQL yaitu adalah PGSQL atau seperti dengan kode di bawah ini untuk connect dengan PostgreSQL. Lalu untuk menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query, itu yang pertama harus memanggil fungsi create comment dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia, seperti pada kode script di samping ini. Lalu catatan untuk menjaga presisi data yang diambil dari database, lalu dia direpresentasikan dengan string atau dalam berbentuk teks, walaupun tipe data dari kolom pada tabel adalah numerik. Lalu di sini ada binding parameter. Untuk menghindari serangan SQL injection, Anda harus menggunakan pendekatan binding parameter. Nah, pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Anda juga dapat menggunakan metode seperti bind value, bind values, dan bind prem, seperti pada contoh kode di sebelah kanan ini. Lalu menjalankan perintah SQL untuk selain query. Untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Nah, untuk menjalankan perintah-perintah DML, selain menuliskan statement SQL dasar, dapat juga dilakukan dengan memanggil metode insert, update, atau delete sebelum memanggil execute, seperti di kode sebelah kanan ini. Lalu meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik atau quotes. Nah, ada kalanya Anda perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama tabel atau kolom dalam tanda petik. Misal Anda ingin menjalankan perintah SQL select sum salary from employee. Nah, aturan penggunaan quote ini berbeda antara DBMS 1 dengan yang lainnya. Menambah kerumitan dalam menuliskan perintah SQL untuk aplikasi yang database-nya agnostik atau tidak terikat dengan jenis DBMS. Nah,
di dalam YDAO, Anda dapat mengkode nama kolom dalam double kurung kotak dan nama tabel dalam double kurung kurawal. Seperti contoh di sebelah kanan ini, misal select count ID from employee. Nah, ID-nya ini diapit dengan dua kurung kotak array dan employee-nya diapit dengan dua kurung kurawal. Jadi double gitu kanan kiri. Lalu ada multiple DBMS. Nah, dalam sistem yang besar atau kompleks, seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, Anda mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan di DBMS slave atau read writing, data dilakukan pada dengan slave. Untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda, seperti scripting pada script di samping ini. Dengan konfigurasi seperti script di samping ini, setiap penggunaan metode execute akan dianggap sebagai perintah write dan dilakukan pada DBMS master. Sedangkan penggunaan metode query XYZ akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan pada DBMS leave. Lalu ini ada bekerja dengan database skema. YDAO menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Metode-metode tersebut diantaranya adalah create table, rename table, drop table, lalu ada trunk ke table, add column, rename column, drop column, alter column, add primary key, drop primary key, add foreign key, drop foreign key, create index, dan drop index. Oke, lalu untuk query builder. Nah, query builder dibangun di atas YDAO. Dengan query builder memungkinkan Anda untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan query builder normalnya membutuhkan dua langkah, yaitu membuat objek YDB query yang merepresentasikan SQL query, lalu menjalankan metode query, misal all, fungsi all, dari YDB query untuk mengambil data dari database. Script di atas akan menjalankan statement SQL seperti di bawah ini. Lalu di mana bind parameter, seperti contohnya last name dengan teks Jono. Nah, query Blender secara otomatis akan menggunakan bind parameter. Oke, lalu di sini ada method select. Method select digunakan untuk memilih kolom, misal query select ID email. Nah, dalam SQL query, seringkali kita menambahkan nama tabel di depan nama kolom yang dipilih. Anda dapat melakukannya dengan contoh di bawah ini. Lalu Anda juga dapat menambahkan alias dengan cara seperti ini. Anda juga dapat menggunakan fungsi dalam database dengan cara seperti ini, dan Anda juga dapat menggunakan metode nSelect untuk menambahkan kolom yang dipilih. Lalu di sini ada method from. Method from digunakan untuk menentukan tabel di mana query akan dilakukan. Misalnya query from user. Nah, Anda juga dapat menjalankan SQL query yang pada lebih dari satu tabel. Contohnya query from dari user dan post. Nah, lalu untuk menggunakan tabel alias dapat Anda lakukan dengan cara seperti ini. From user U, post P. Berarti user dialiaskan sebagai U dan post dialiaskan sebagai P. Atau U panah user. Berarti U sebagai user dan P sebagai post. Lalu Anda juga dapat menggunakan subquery pada from. Contohnya subquery sama dengan new query select ID from user. Lalu seperti itu, lalu ada where. Metode where ini digunakan untuk menuliskan kondisi dari SQL query. Misalnya query where status sama dengan 1. Atau query di mana statusnya ini sama dengan 1. Atau dengan menggunakan bind parameter, yaitu query where status sama dengan status sama dengan status. Jangan memasukkan variabel di dalam where. Karena secara langsung, karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Berikut ini contoh yang harus dihindari.
query where status sama dengan $status. Jadi tidak boleh ada variabel status atau suatu variabel di dalam method where. Anda dapat menuliskan beberapa kondisi di dalam where menggunakan hash format. Beberapa kondisi ini digabungkan dengan operator AND. Contohnya seperti ini. Dan Anda juga dapat menggunakan subquery pada where dengan contoh seperti di sini. Lalu di sini ada AND where dan OR where. Metode AND where dan OR where digunakan untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Misalnya status sampai dengan 10, search sampai dengan Y. $query where status sampai dengan status, query and where like title search. Kode di atas akan menggenerate query berikut ini, where status sampai dengan 10 and title like Y. Lalu ada filter where. Ketika membuat kondisi pada where yang melibatkan masukan dari user, biasanya Anda ingin mengabaikan jika nilai inputnya kosong. Nah, jika pencarian berdasarkan username dan email, namun akan mengabaikan kondisi jika username atau email kosong dapat ditulis dengan seperti kode di bawah ini. Nah, jika variabel email kosong sedangkan username ada nilainya, maka query yang akan di-generate adalah where username sama dengan username. Mirip seperti metode AND where dan OR where, Anda juga dapat menggunakan metode AND filter where atau OR filter where untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Lalu ada group by, order by, dan having. Nah, pengurutan order by. Order by adalah pengurutan digunakan untuk menentukan bagian order by dari sebuah SQL. Contohnya, query order by. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add order by. Nah, untuk pengelompokan berdasarkan kolom query, group by, digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah SQL. Contohnya pada seperti ini. Lalu Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian group by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add group by. Having digunakan menentukan bagian having pada sebuah SQL. Contohnya seperti ini. Lalu Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian having pada sebuah SQL dengan memanggil metode add having. Lalu ada limit dan offset. Limit dan offset digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah SQL. Contohnya query limit 10, offset 10. Untuk DBMS yang tidak mendukung limit dan offset, misal MS SQL, query builder akan menggenerate statement SQL yang mengemulasikan fungsi limit atau offset. Lalu ada query methods. Diantaranya adalah all, one, column, scalar, axis, count, dan min. Sum, average, max. Ya, contohnya cukup banyak. Lalu ada batch query. Ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode all bukanlah pilihan yang tepat karena hal ini akan menggunakan memori yang besar. Nah, batch query pada Y akan dimanfaatkan pada kursor untuk mengambil data per bagian, seperti pada contoh di sebelah kanan ini. Lalu secara default, batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Lalu Anda juga dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter pertama ketika memanggil metode batch. Contohnya query batch 10. Lalu ada active record atau AR. Nah, AR ini menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses dan memanipulasi pada data pada database. Sebuah kelas AR diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instance dari AR berrespondensi pada sebuah baris pada database, pada tabel tersebut. Misal customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara berikut seperti pada kode di bawah ini. Lalu script di atas sama dengan menggunakan query seperti berikut pada kode di bawah ini. Lalu keuntungan menggunakan AR. Nah,
Di antara keuntungannya tersebut adalah lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Lalu R ini juga, pada Y juga mendukung RDBMS berikut: MySQL, PostgreSQLite, Microsoft SQL Server, Oracle CUBRID, Sphinx, Elasticsearch. R pada Y juga mendukung NoSQL database seperti Redis dan MongoDB. Lalu ada deklarasi ER. Deklarasi ER dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend active record. Dalam kelas ini, metode table name harus di-override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Nah, instant ER dianggap sebagai model, sehingga kelas ER biasanya diletakkan dalam namespace app model. YDB Active Record merupakan kelas yang mengextend kelas Y base model, sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas ER. Secara default, ER akan menggunakan komponen aplikasi DB App untuk terhubung dengan database. Oke, pembahasan selanjutnya adalah query data pada halaman 23, yang akan saya lanjut pada video berikutnya di percobaan part 2. Maka dari itu, untuk kali ini sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.